Halo, jumpa lagi di CFA Channel, saluran YouTube nomor 1 Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Ini adalah video topik utama yang pertama dengan subvideo berjudul Kepemimpinan yang diterapkan pada fungsi pengawasan internal. Kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan adalah soal membagikan emosi. Nah, para pemimpin yang sangat efektif memiliki beberapa sifat perilaku utama. Nah, membagikan sifat-sifat ini akan mempengaruhi instansinya. Hal yang sama berlaku untuk pimpinan APIP. Pimpinan APIP membagikan sisi emosional karakternya untuk mempengaruhi perilaku anggota tim auditnya, serta pemangku kepentingan utama, yaitu kepala daerah dan seluruh kepala perangkat daerahnya. Tapi ini tidak datang secara alami pada banyak pimpinan APIP. Sebagian besar pimpinan APIP itu sangat rasional. Hal ini dipengaruhi oleh pendidikan profesional mereka yang berfokus pada perilaku analisis, bersikap objektif, memiliki kemandirian organisasi, mencari keterampilan teknis, dan sebagainya. Banyak sumber mengutip keterampilan teknis sebagai keterampilan yang paling berguna bagi seorang manajer pengawasan internal. Kemahiran dalam akuntansi, manajemen risiko, teknologi informasi, analisis data, dan menulis laporan audit adalah faktor keberhasilan paling umum bagi seorang manajer pengawasan internal. Dan tangga karir pengawasan internal pun menghargai keterampilan teknis seperti ini. Pada saat auditor menjadi pimpinan APIP, keterampilan teknisnya akan sangat berkembang. Akibatnya, keterampilan emosionalnya menjadi diabaikan. Menekankan emosi sebenarnya menjadi kontributor besar bagi keberhasilannya. Nah, pimpinan APIP sebagai seorang manajer akan terus menggunakan keterampilan teknis yang sangat berkembang ini. Pimpinan APIP sebagai seorang leader atau pemimpin bagaimanapun juga perlu menggunakan keterampilan emosionalnya. Nah, ketika keterampilan ini kurang berkembang, sulit bagi pimpinan APIP untuk mengambil peran kepemimpinan. Dalam hal ini, pimpinan APIP akan terus menjadi manajer saja. Ini tidak akan menjadi masalah ketika pimpinan APIP adalah tipe seorang caretaker. Ketika pimpinan APIP ingin mempertahankan status quo, dia hanya membutuhkan keterampilan manajerialnya saja. Nah, pimpinan APIP semacam ini akan terus mengelola proses dan prosedur teknis audit. Tidak diperlukan keterampilan kepemimpinan khusus karena perubahan hanya bersifat inkremental, bukan transformasional. Sebaliknya, ketika pemangku kepentingan utama, dinamika lingkungan eksternal, atau pimpinan APIP sendiri ingin menyerukan sebuah perubahan drastis pada produk layanan yang memberikan nilai tambah, maka pimpinan APIP perlu menerapkan perubahan yang transformasional. Dia harus memimpin anggota tim auditnya, pimpinan perangkat daerahnya, dan manajemen pemerintah daerahnya menuju perubahan yang transformasional. Dan ini membutuhkan tokoh-tokoh yang berlawanan dengan pengelolaan proses dan prosedur audit yang saat ini dilakukan. Nah, seseorang akan dengan sukarela dipimpin oleh orang lain berdasarkan dua aspek pemimpin. Pertama, pengetahuan tentang pekerjaan atau keterampilan teknis. Kedua, hubungan emosional, yaitu keterampilan emosionalnya. Nah, pimpinan APIP sebagai pemimpin harus memiliki keduanya. Memiliki hanya satu dari keterampilan tersebut tidak akan cukup pada masa transformasi. Membuat hubungan emosional dengan anggota tim audit, pimpinan perangkat daerah, dan manajemen pemerintah daerah mengharuskan pimpinan APIP memenuhi tiga hal. Satu, menyadari emosinya. Kedua, menyalurkan emosinya. Dan yang ketiga, membagikan emosinya. Nah, apabila rasionalitas lebih ditekankan daripada emosi, maka proses menyadari, menyalurkan, dan membagikan emosi ini akan menjadi tantangan yang signifikan bagi sebagian besar pimpinan APIP. Nah, keterampilan emosional itu tertanam dalam sifat-sifat atau karakter seperti bersemangat, percaya dalam melakukan hal yang benar, suka menginspirasi orang lain, dorongan energi untuk memimpin, keinginan untuk membuat perubahan, kreativitas yang menghasilkan sebuah visi, ketegasan untuk melakukan hal yang benar, keberanian untuk melakukan perubahan, keterampilan sosial untuk mendengarkan, merawat, mengembangkan, menjalin ikatan, dan memotivasi orang lain, dan sangat antusias terhadap transformasi.
Ciri-ciri perilaku ini dibahas dalam 7 kebiasaan kepemimpinan. Ciri-ciri khusus yang menentukan efektivitas pimpinan APIP sebagai pemimpin fungsi pengawasan internal dianalisis dan dijelaskan dalam masing-masing kebiasaan ini. Kehadiran atau ketidakhadiran seorang pemimpin di tengah tim auditnya merupakan salah satu ciri-ciri tertentu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pimpinan APIP. Memimpin adalah soal berbagi emosi. 7 kebiasaan kepemimpinan menjelaskan bagaimana pimpinan APIP dapat melakukan hal ini.